Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan berkelimpahan. Kita lanjut ya, part 2-nya cerita seorang janda miskin mendapatkan uang salah transfer 8 triliun. Nah, kemarin ceritanya kita udah sampai orang bulenya itu mengikhlaskan uang 8 triliun itu kepada Rindu. Uangnya dibawa Rindu kemana? Nah, sebelum itu Rindu ini adalah 4 bersaudara dan hanya dengan ibunya. dia semua dia, kakaknya, adiknya hanya satu orang yang akur suami istri, karena mungkin sama-sama orang miskin dari bawah. Tetapi dia kakak perempuannya dan satu kakak laki-lakinya, dia itu menikah ke orang yang ingin kaya, Nah, ketika dia menikah di sana, dia itu yang kakaknya namanya Diana itu tuh dikurung sama mertua dan suaminya di rumah dan dipukuli. Jadi ada kekerasan fisik di sana, kekerasan verbal oleh keluarga suaminya, dan dia tidak bisa keluar. Ingin lari, akhirnya ditangkap dan di rumah kembali. Begitu juga dengan kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya adalah pekerja bangunan dan istrinya ini ingin harus punya uang banyak gitu kan. Harus punya uang banyak. Dan ketika dia pergi ke kota untuk bekerja, dia pulang sekali sebulan gitu. Ternyata istrinya selingkuh. Akhirnya mereka pisah gitu kan. Akhirnya Arman kakaknya memutuskan untuk berpisah. Begitu juga dengan Rindu yang sudah ikhlas untuk kawin lari dengan suaminya. Jadi suaminya itu karena orang tuanya ingin kaya dan ingin mendapatkan menantu kaya, akhirnya Rindu ditinggalkan oleh suaminya. Begitu ya, kalau kita miskin, kita itu akan menjadi bulian orang lain. Kita akan menjadi orang yang merasa tidak berharga. Kita selalu dihina gitu. Kita dianggap diremehkan orang lain kalau kita tidak punya uang. Begitu. Nah, ketika kita sudah punya uang, orang baru melek kepada kita. Dan itu yang dialami oleh Rindu ketika dia sudah mendapatkan uang 8 triliun, bule kembali lagi ke Moskow. Dia pergi lagi pulang ke daerahnya, ke negaranya gitu kan. Akhirnya Rindu mempergunakanlah uang itu untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja yang ada di sekitar dia. Pertama, dia melakukan sedekah kepada masjid-masjid yang ada. Itu yang dia lakukan. Karena niatnya memang, ya Allah, ketika aku nanti punya uang yang banyak, ya Allah, aku akan berbagi dengan sesama seperti diriku yang miskin ini, ya Allah. Aku akan membantu orang-orang yang miskin, katanya kan. Jadi ternyata Allah kabulkan melalui salah transfer 8 triliun. Nah, kemudian Rindu melakukan beli mobil dulu. Dia beli mobil seharga 2 miliar. Bayangkan itu ya, berapa bagus mobilnya kan. Dia beli mobil seharga 2 miliar, dia beli makanan, kemudian dia pulang kampung. Nah, sebelum pulang kampung dia melakukan tetangga-tetangganya dikasih uang 20 juta. Katanya begini, ayo pakailah uang ini untuk membangun usaha. Begitu kemudian dia pulang kampung. Sesampai dia di kampung, tahu nggak, rumah ibunya itu hanya tanah saja. Jadi tidak pakai lantai semen tetapi tanah. Lantainya hanya tanah gitu loh. Begitu susah hidup mereka. Tetapi ketika orang lain mencaci ibunya, dia sangat marah. Dia sangat mencintai dan menyayangi ibu. Itu kelebihan dari anak-anaknya Ibu Siti. Jadi nama ibunya adalah Ibu Siti. Nah, kemudian Rindu melakukan, sesampai di rumah ibunya menjadi apa? Apa yang kamu lakukan, Du? Kamu dapat uang dari mana gitu? Sampailah tetangga mencaci maki, pasti dia jual diri. Nah, begitu kalau kita miskin. Kalau miskin ini pandangan orang itu negatif aja ketika kita punya banyak uang. Negatif aja.
Kalau siapa yang merasakan dulu pernah seperti itu, begitulah kalau kita miskin. Kalau miskin, jangankan orang lain di keluarga pasangan kita menganggap kita ini remeh gitu, menganggap kita ini nggak berharga. Memang seperti itu, seperti apa yang dialami oleh Rindu dan juga oleh Diana tadi. Nah, kemudian Rindu sesampai di rumah dia membeli ruko untuk adiknya. Dia membeli ruko untuk adiknya, dan di ruko itulah kemudian mereka pindah ke sana. Kemudian Rindu membangunkan rumah untuk ibunya. Nah, semuanya dia lakukan dengan uang yang diberikan oleh bule tadi ya. Dan uang itu memang dipergunakan untuk sebaik-baiknya. Dia membeli tanah yang luas 5 hektar. Siapapun yang jual tanah di kampung dia beli. Dia di sana investasi, membangun rumah, kemudian membangun pabrik dia, kemudian dia membeli tambang, dia membeli emas, dan semuanya itu ternyata uangnya nggak habis-habis kan. Bayangin teman-teman, kalau 8 triliun itu berapa miliar ya? Banyak ya. Dan akhirnya setelah bule ini dia pikir-pikir begini, kenapa ya saya kok jadi teringat sama perempuan itu ya? Kenapa merasa dia itu orangnya, magnetnya ada ya? Kenapa saya memikirkan dia? Akhirnya bule ini datanglah ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia, kemudian dia cari Rindu di kampungnya. Dan ketika bertemu, Rindu tuh ngapain kesini katanya. Tuan, ngapain Tuan kesini? Enggak, saya mau kesini aja kata. Boleh enggak saya jadi saudaramu atau pergi ke ibunya? Boleh enggak saya tinggal tidur di sini? Gitulah bule itu kan. Dia ingin dekat-dekat dengan Rindu gitu. Karena menurut dia orangnya baik, punya pendirian, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Apapun dia yang katakan, dia selalu bersyukur gitu kan. Itu yang membuat bule ini merasa tertarik, dan kemudian Rindunya juga cantik. Nah, di ujung-ujung terakhirnya ya memang mereka menikah, dan mereka akhirnya hidup damai dan mengelolalah akhirnya bule itu menjadi orang Indonesia dan tinggal di kampungnya Rindu. Dan mereka mempunyai seorang anak bawaan dari Rindu, dan mereka juga punya anak, dan mereka hidup bahagia. Begitu ya, kalau rezeki itu, kalau kita miskin, jangan pandang miskinnya, tapi pandang Allah. Allah itu akan memberikan, roda itu kan berputar, kita tidak akan selalu di bawah, ada saatnya kita di atas. Yang penting adalah selalu kita bersyukur, kita selalu mensyukuri apa yang Allah kasih ke kita, dan hindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Sebetulnya dari bahasanya mudah, tapi dalam pelaksanaannya mungkin kurang mudah ya bagi yang tidak percaya. Tapi kalau bagi yang percaya, itu akan terasa mudah. Ya, lakukan kebaikan, bersedekah, kemudian lakukan perintahnya, sholat wajib, kemudian sholat sunat, puasa, bersedekah, membahagiakan orang lain, membahagiakan terumbu karang gitu. Kalau udah dilakukan di situ, maka Allah itu bukannya mengurangi rezeki kita, tetapi akan menambah rezeki kita. Nah, dari mana jalurnya? Banyak pintu-pintu yang membuka jalur rezeki itu untuk kita. Tinggal bagaimana cara kita menjemputnya. Begitu ya ceritanya, walaupun mungkin cerita tidak terseru dari yang pertama ya, tetapi ini endingnya adalah kebahagiaan. Walaupun ada kerikil-kerikil tajam atau di dalam perjalanan, tetapi terakhirnya adalah bahagia dengan punya finansial yang cukup dan bahagia.